الحمد لله الحمد لله العلي العظيم الرؤوف الرحيم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الجحيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة دائمة ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matika tatimmus shalihat. Yang kedua, saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan semua kaum muslimin dimanapun berada, termasuk hadirin yang hadir pada Jumat kali ini, marilah kita senantiasa menjaga iman, menjaga Islam, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semua juga berharap mudah-mudahan kalau kita semua diambil oleh Allah, kembali kepada Allah, diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Aksarul ulama yaqulun annal 'asr bimakna dahr, demi masa. Wa ba'duhum yaqul akhirat dahr, demi akhir masa atau demi masa yang telah hampir habis menjelang hari kiamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah pada hari-hari terakhir menjelang hari kiamat. Innal insana lafi khusr. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusr, benar-benar dalam keadaan merugi. Para ulama ahli tafsir menyatakan bahwa lafaz insan ini bagian dari sighat am,
Artinya maknanya kullu insan, setiap individu manusia, tidak peduli itu laki-laki maupun perempuan, kecil atau besar, kaya atau melarat, sakit atau sehat, semuanya dalam keadaan fi khusr, fi halak wa khusran, dalam kehancuran dan kerugian. Ini firman Allah, sumpah Allah yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang beriman. Allah melanjutkan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada khilaf di antara para ulama ahli tafsir bahwa kalimat alladzina amanu ini yang dimaksud adalah ahlul imani wat tauhid, orang-orang yang mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menegakkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah satu di antara mereka yang akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Wa amilus shalihat, kebanyakan ulama menyatakan wa amilus shalihat artinya beramal saleh itu maksudnya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassaw bil haqq, di sini menggunakan wazan musyarakah, saling berwasiat. Artinya orang yang beriman harus saling menjaga ukhuwah iman, ukhuwah Islamiyah, saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat bil haq. Ibnu Abbas menyatakan bil haq bi ada'it ta'at wa qiyamis syariah, melaksanakan taat kepada Allah. Imam Qatadah menyatakan bil haq maknanya bil Qur'anil Karim. Saya cenderung dengan pendapat Imam Qatadah yang memberikan tafsir bahwa watawassaw bil haqq itu bil Qur'an, sebab Al-Quran itu adalah segala-galanya bagi orang yang beriman. Dengan Al-Quran ia akan selamat dalam kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Dengan Quran ia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Ayat ini senada dengan surat Al-Asr tadi, bahwa Al-Quran memang menjadi panduan utama bagi kehidupan kaum mukminin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk terhadap sesuatu yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beramal saleh, anna lahum ajran kabira, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya melalui khutbah ini menyerukan kepada saudara-saudara yang seiman, marilah kita selalu kembali kepada Al-Quran.
Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kaum muslimin hari ini diterpa dengan keprihatinan, ketidakpercayaan dengan sesama mukmin, saling menghujat antara yang satu dengan yang lain, saling mencemooh, saling merasa lebih hebat antara yang satu dengan yang lain. Tentu saja ini karena mereka mungkin lupa pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang yang beriman adalah saudara. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, hatta yuhibbu li nafsihi ma yuhib, hatta yuhibba li nafsihi li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian semua kecuali jika mau mencintai saudaranya yang seiman sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah hak, adalah benar, dan janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, dan janganlah kalian ditipu oleh syaitan dengan tipuan-tipuan. Billahil gharur. Gharur di sini adalah asyaitan yang selalu menjerumuskan umat manusia kapanpun, dimanapun, keadaan apapun, maka mustikanya adalah kembali pada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua ini didekatkan oleh Allah untuk selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Setidak-tidaknya setiap hari wajib kita baca, kita renungkan, kita amalkan semua apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, dan akan menjadikan keberkahan bagi kehidupan kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi hampir serupa dengan berita Allah di dalam surat yang lain. Surat di mana kaum muslimin hampir semuanya hafal, orang-orang kampung pun hafal, yaitu surat Al-Kahfi. Qala ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, apakah tidak aku ceritakan kepada kalian orang-orang yang merugi di dalam amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka itu adalah orang yang berkarya di muka bumi, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka sedang berbuat baik dalam kehidupan duniawi. Fala nuqimu ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan mengingkari bertemu dengannya. Fahabitat a'maluhum, maka menjadi leburlah amal ibadah mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka pada hari akhir tidak akan aku dirikan timbangan amal. Ini semua karena mereka adalah mengingkari terhadap ayat-ayat Allah, mengingkari terhadap kebenaran yang datang dari Al-Quranul Karim, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan
mengingatkan kita kembali untuk senantiasa membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menjadikan semua gerak-gerik amal ibadah, perkataan-perkataan kita semuanya diukur, dicocokkan dengan barometer Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.